Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita ingin membahas tentang core lagi, ya. Tentu yang kita bahas adalah informasi-informasi tentang core yang sangat penting, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, selamat buat teman-teman yang telah menggarap core sejak awal, ya. Jangan heran kalau channel ini sejak awal selalu membahas tentang harga, ya, karena dari membahas tentang harga ini bisa memotivasi teman-teman, ya, karena di awal-awal saya melihat banyak sekali yang ingin berhenti dan ingin apa namanya, bahkan ada yang ingin menghapus aplikasi sehingga ketika dimotivasi dengan harga dan memotivasi harga ini tentu juga dengan dasar-dasar, teman-teman, ya. Apa itu dasarnya? Yaitu kecanggihan daripada blockchain core ini, ya. Dan ya banyak sekali lah, ya. Dan kita memprediksi harga itu juga kita menghalu juga bukan sembarangan menghalu tapi berdasar juga, teman-teman, ya. Jadi jatuh-jatuh itu insya Allah tidak terlalu jatuh, ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita membahas harga sampai sekarang pun kita masih membahas harga. Kenapa? Ya, ada tujuannya, teman-teman, yaitu supaya teman-teman jangan sampai nanti ketika ditransfer ke wallet, ya, itu teman-teman langsung menjual, ya, di harga murah, ya, peer to peer, orang ke orang, dijual orang ke orang dengan harga yang sangat rendah seperti itu. Sehingga kalau kita bahas harga yang eh, lumayan sesuai dengan logika-logika, ya, maka teman-teman akan sayang untuk melepaskan koinnya dengan harga murah seperti itu, teman-teman, ya. Karena nanti takutnya teman-teman diincar orang ingin dibeli koinnya dengan harga murah karena ketidaktahuan. Dan juga saya pesankan kepada teman-teman yang belum konekkan wallet, segera dikonekkan, takutnya nanti hangus koinnya, ya, karena tidak dikonekkan ya terlambat sehingga dianggap robot dan hangus. Kalau tidak tahu silahkan cari tutorial di YouTube atau bertanya kepada teman-temannya yang sudah paham seperti itu. Sayangi koin, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, jadi juga jangan kaget di dunia digital ini, ya, teman-teman. Kadangkala sesuatu yang sepertinya tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, ya. Jadi kadangkala, ya, ada orang yang kelihatannya cuman bermain HP tapi tiba-tiba punya uang, ya, seperti itu, teman-teman, jangan heran, ya. Karena kalau kita lihat di orang-orang kaya di dunia itu memang kebanyakan orang yang main di apa namanya teknologi, ya, startup apa juga itu, teman-teman, ya. Jadi termasuk koin core ini, ya, kita meskipun kita ini dari kalangan apa miskin, ya, miskin, tapi kita tidak ketinggalan teknologi, insya Allah kita bisa menyesuaikan, teman-teman, ya. Insya Allah dari core ini kita kedepannya bisa sukses. Bahkan mungkin teman-teman yang memiliki koin sampai 5.000 misalnya, bisa saja ke depan lebih kaya daripada DPR-DPR. Seperti itu, teman-teman, ya. Bisa lebih kaya dari pejabat-pejabat lah, sehingga teman-teman tidak terlalu apa ya namanya, ya, dari seperti ini hanya bermain HP, ya, tentu bersyukur, teman-teman, ya. Selanjutnya saya ingin bawa teman-teman ke Twitter. Namun sebelum ke sana, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan dukung channel ini untuk subscribe channelnya agar bisa terus berkembang channel ini dan bisa memberikan informasi penting kepada teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, saya ingin membawa teman-teman ke Twitter lagi, ya. Nah, lagi-lagi saya ingin mengajak teman-teman ke OpenEgg, ya, supaya apa? Karena jujur, ya, saya ini penasaran dari kemarin OpenEgg, ya, karena kemarin masih sulit ditebak nih, ya, karena yang mengikuti itu belum kordau resmi kemarin, ya, tapi saya sudah curiga, ya, bahwa OpenEgg ini adalah calon exchange yang berkualitas seperti itu, teman-teman, ya. Bisa saja nanti mengalahkan Binance, kita tidak tahu, karena ini benar-benar terdesentralisasi dan berjalan di atas jaringan core, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan sekarang, ya, ini sudah dapat terlihat hilalnya. Apa itu hilalnya? Ya, Midas, ya, kemudian Kordau yang resmi ini mengikuti OpenEgg, ya, seperti itu. Dan kita ulangi lagi, OpenEgg ini, ya, itu sudah jelas menampilkan harga di sini, ya. Nah, ini, ya.
Nah, ini $1.198 ya. Nah, seperti itu artinya ini sudah dapat dijadikan apa namanya ya? Acuan ya, tapi kita tetap harus berpikir negatif dulu, bukan berpikir negatif, berpikir pahit-pahit dulu ya. Nah, jadi ini hanya jadikan acuan ya, segagal-gagalnya nanti ya anjlok-anjloknya $100 misalnya, itu berpikir pahit teman-teman, $50 seperti itu ya, atau mungkin $1 ya, supaya kita tidak apa namanya eh, yang apa namanya tidak terlalu melambung tinggi ya, kita menyesuaikan untuk berpikir pahit. Namun kita juga harus berpikir harga tinggi-tingginya ya, karena faktanya memang seperti itu ya, mengarah ke situ. Nah, kita tujuannya apa? Supaya kita tidak melepaskan koin ini di harga murah ya, takutnya kita tidak tahu sehingga karena banyak sugesti-sugesti yang menyebarkan harga core ini tidak berharga sehingga dilepaskan dengan harga murah. Memang ada orang-orang tertentu teman-teman yang tidak suka dengan berita-berita core ini mahal karena mungkin ya sulit untuk membeli di harga murah. Bahasa kasarnya itu ngakalin lah seperti itu ya. Ngakalin teman-teman yang nggak paham dibeli dengan harga murah ya seperti itu. Tapi dengan adanya video-video seperti ini, maka teman-teman tidak akan melepaskan di harga murah ya seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini sudah jelas ya exchange yang akan berjalan di jaringan core dan ini benar-benar terdesentralisasi ya. Sangat luar biasa. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman, jadi fix ya teman-teman, ini OpenX ini diberitakan di Metrolink benar-benar bekerja sama dengan Cordao ya, fix ya seperti itu. Kemudian kita akan melihat ini ya. Nah, ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas masalah ini. Ini ya. Jadi di sini ada 08/02/2023. Jadi ini masih multi tafsir teman-teman ya. Kalau kita lihat yang di bawah, kita masuk ke Cordao ya. Yang ini multi tafsir memang ya. Apakah ini muncul airdrop atau apa, atau listing atau apa, kita belum dapat penjelasan yang detail. Tapi kita bisa lihat di sini ada sebuah apa nih teman, bom ya, bom yang siap meledak mungkin. Jadi ya apa maksudnya bom ini, mungkin ya core ini akan meletup, meledak seperti itu. Maka jadi kejutan kripto terbesar 2022 dulunya ya, tapi nampaknya jadi kejutan kripto 2023 karena kita sadar bahwa memprogram seperti ini bukan perkara yang mudah teman-teman ya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman, meskipun ada hal seperti ini ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir pahit saja ya. Artinya apa? Kita anggap listingnya masih lama seperti itu teman-teman, supaya apa? Supaya tidak kaget ya, supaya tidak kaget nanti ketika ternyata di perjalanan masih ada hal-hal yang masih perlu disempurnakan kadangkala ya, kita maklumi ya, sehingga listingnya tidak tanggal 8 seperti itu teman-teman ya. Kita berpikir pahit saja dulu supaya apa? Supaya tidak ada kekecewaan nantinya ketika ada bahwa tanggal 8 bulan 2 ini infonya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena apa? Karena ini belum menjelaskan apakah ini listing, apakah ini apa ya. Itu belum ada kejelasan yang resmi. Apakah tanggal 8 ini akan diluncurkan core, diluncurkan koin airdrop baru ya. Seperti itu kita kan belum tahu teman-teman. Jadi maka kita anggap saja masih lama seperti itu teman-teman ya. Tapi kita juga harus terus memantau bahwa perkembangan core ini supaya kita tidak ketinggalan ya. Jangan sampai nanti kita ketinggalan informasi sehingga menyebabkan koin core kita ini hangus karena kita tidak mengikuti langkah-langkahnya seperti itu teman-teman ya. Ingat, buat teman-teman yang belum punya MetaMask, yang masih belum dikonekkan walletnya, segera ya cari tutorial
lihat-lihat YouTube, tanya-tanya ya, mungkin teman-teman punya kawan yang tahu ya, bertanya. Sehingga asetnya jangan sampai ketinggalan. Ingat, kita sudah lama menambang, mining, jangan sampai gara-gara kita tidak tahu lalu kita tidak dapat apa-apa. Seperti itu teman-teman ya. Yang jelas kembali lagi ke OpenX ya. OpenX ini terindikasi sudah menjadi, nah ini sudah dapat kita katakan ini akan menjadi exchange resmi yang benar-benar terdesentralisasi teman-teman ya. Karena apa? Ya, karena ini diikuti oleh CoreDAO, dan tadi saya juga membuka di Metrolink ya, sering saya melihat memang perkembangan Core sejak zaman BTCS itu di Metrolink teman-teman ya. Dia tidak bisa dibuka dengan Google biasa ya, tapi dia harus pakai VPN ya. Nah, di sana dijelaskan secara rinci teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan di OpenX ini memunculkan harga $1.000 ya, $1.100 ya. Jadi ini belum tentu fix ya, bisa saja nanti lebih tinggi ya, mungkin ada yang nge-share $6.555 itu, bisa jadi juga seperti itu harganya ya. Karena melihat perkembangannya, koin Core ini bukan koin abal-abal teman-teman ya, bukan koin sembarangan. Penyempurnaan daripada Bitcoin, Ethereum ya, kekurangan-kekurangan dari keduanya dibuang dan kelebihan-kelebihannya diambil. Itulah jadinya Core teman-teman ya. Maka jangan kaget nanti ada teman-teman yang tiba-tiba sukses ya, seperti itu, karena tidak ketinggalan informasi, teknologi informasi teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri dengan salam penutup, wallahul muwaffiq illa huwa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.